tidak pernah melihat seorang pria yang begitu sial. Dia ingin mati. Ia melompat ke sungai Han. Tapi dia tidak berhasil. Terdampar di pulau yang belum dikembangkan di jantung sungai. Ia ingin memanjat ke bangunan di seberang sungai. Cara yang berbeda untuk mati. Tetapi tidak ada jalan keluar. Dan tidak mungkin ia bisa memanjat ke atas sini. Dia menelepon polisi untuk meminta bantuan. Pihak lain mengira dia sakit jiwa. Dia menelepon mantan istrinya. Mantan istrinya sudah menyerah padanya. Dia tidak punya pilihan. Ia mencoba berenang dari sini ke sisi lain. Tetapi ia tidak bisa berenang sama sekali. Dan hampir tenggelam. Akhirnya, ketika sebuah perahu lewat, ia melambaikan tangan dan berteriak. Seseorang di perahu melihatnya. Hasilnya, yang lebih menjengkelkan lagi adalah bahwa pria ini tertawa begitu keras. Pria itu benar-benar hancur. Ia memutuskan untuk menghabisi dirinya sendiri di sini. Ia membuat kerah dari dasinya. Dia akan mati dengan biaya sendiri. Tiba-tiba, ia harus pergi ke depan dan mengurusnya. Sama seperti seluruh tubuhnya ditenangkan. Ia melihat sekumpulan warna merah di depannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memetik satu dan mengisapnya. Rasanya manis dan lezat. Rasanya seperti ketika ia masih kecil. Tiba-tiba ia tidak ingin mati. Tetapi bagaimana hidup selanjutnya? Menjadi masalah. Ia membuat jaring ikannya sendiri. Tetapi hasilnya kosong. Ia membuat tombak sendiri. Dan ia menangkap dirinya sendiri di ujung kakinya. Dia menjerit kesakitan. Ia mencoba menangkap seekor bebek liar. Dia tertangkap sebelum dia bisa cukup dekat. Ia mencoba mencuri telur burung. Tetapi ia tidak bisa memanjat. Dia tidak punya pilihan selain mengambil yang sudah jadi. Ketika ia haus, ia minum air sungai. Ketika ia lapar, ia makan jamur. Ia mengikuti contoh orang dahulu yang mengebor kayu untuk api. Ia begitu lelah sehingga tangannya kram. Tetapi ia tidak melihat adanya percikan api. Ini tidak sebagus korek api. Dia tidak memiliki cara untuk pergi. Dia harus menunggu di sini untuk mendapatkan bantuan. Dia adalah seorang Ioser. Yang lainnya tidak punya uang sama sekali. Dia berhutang. Dia telah ditinggalkan oleh istrinya. Dia menjalani kehidupan yang menyedihkan. Tetapi sekarang ia merasa senang tentang hal itu. Setidaknya di sini, dia tidak perlu melihat wajah orang lain. Dia tidak harus berada di bawah segala macam tekanan. Setelah 7 tahun berjuang untuk membeli rumah, di sini ia memiliki rumahnya sendiri. Dia mengubah kata help menjadi hello di pantai. Setelah itu, hidupnya mulai beruntung. Dia mencuci rambutnya dengan deterjen yang ditemukan. Dia meracuni ikan dengan ribuan ikan. Ia akhirnya memiliki ikan untuk dimakan. Dan daging ikan itu meracuni burung-burung yang terbang di dalamnya. Akhirnya ia memiliki daging untuk dimakan. Membandingkan daging ikan dan burung, ia sampai pada satu kesimpulan, bahwa daging burung lebih baik daripada daging ikan. Sejak saat itu, Robinson zaman modern ini mulai menjalani kehidupan yang bergizi di pulau terpencil. Sampai hari ini, ia menemukan sekantong mie goreng. Ada sebungkus rempah-rempah di dalamnya. Ia menjadi gelisah. Ia terbiasa makan ikan besar dan daging. Sekarang yang ingin dilakukannya hanyalah makan semangkuk mie goreng. Ia memimpikannya. Jadi, ia memulai proyek pembuatan mie. Ia tidak tahu bahwa setiap gerakan yang ia lakukan. Dia tidak tahu bahwa setiap gerakan yang dia lakukan sedang diawasi oleh seorang wanita.